Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ahmad Muzaki, dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 3922050022 dari Universitas Pancasakti Bekasi ya. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai pembelajaran webinar dosen tamu ya pada mata kuliah Emotional Intelligence yang diselenggarakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 kemarin dengan pematerinya Prof. Mimi Fitriana Zaini MH si PhD ya, yaitu apa yang dimaksud dengan EQ atau Emotional Quotient dan pentingnya memiliki EQ. Emotional quotient adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengontrol emosi diri sendiri ya. Kebanyakan orang itu memandang bahwa EQ itu lebih dikesampingkan daripada IQ ya. Jadi bisa dibilang IQ itu lebih dominan gitu dilihatnya, karena IQ itu mengenai kecerdasan intelektual. Namun faktanya EQ itu sangat penting untuk dimiliki setiap pribadi atau setiap individu ya, karena EQ itu berkaitan dengan emosional yang memahami untuk cara kita mengontrol diri sendiri atau memahami orang lain kayak gitu ya. Dan menurut saya juga IQ itu dan EQ harus berdampingan gitu. Jadi jika pribadi atau individu itu memiliki IQ dan EQ yang tinggi, itu bisa jadi kesuksesan buat dia sendiri gitu, karena nggak semua orang mempunyai EQ dan IQ yang sama tingginya kayak gitu. Ada yang kadang IQ-nya itu tinggi tapi EQ-nya rendah, jadi dia hanya pinter untuk dirinya sendiri, untuk memahami orang lain dia nggak bisa gitu karena EQ-nya rendah kan. Terus sini saya akan menyebutkan ciri-ciri orang yang punya EQ tinggi. Itu ada 5 poin ya. Yang pertama, tidak takut perubahan. Jadi orang yang mempunyai EQ tinggi itu dia gampang beradaptasi gitu. Dia nggak takut sama ini ntar terjadi kayak gimana, ini kayak gimana. Dia itu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu, dan hal-hal yang baru yang akan dilaluinya gitu. Terus yang keduanya, tahu kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Kebanyakan orang itu tidak mampu mengetahui kelebihan dalam dirinya kayak gitu ya. Jadi misalkan dia dikasih job di seperti ini, dia ambil padahal dia tahu kemampuannya bukan di situ. Jadi dia seolah-olah merasa nggak bisa mengerjakannya, terus frustasi dengan soal atau kerjaannya ya, karena emang kekurangan dia sebetulnya itu di situ kekurangan dia, tapi dia nggak tahu gitu kelebihan dan kekurangannya di situ. Makanya kalau orang yang punya IQ tinggi dia tahu kelebihan dan kekurangannya di mana gitu. Kadang dia membuat kekurangannya itu menjadi suatu kelebihan kayak gitu kalau orang yang punya IQ yang tinggi ya. Terus yang ketiga, mampu memahami orang lain. Ini yang terjadi saat ini di masyarakat itu atau dalam kehidupannya itu, dia pintar tapi minim untuk memahami orang lain gitu. Jadi kadang egois lah, nggak bisa mengerti lawan bicaranya seperti apa kayak gitu. Kalau orang mempunyai IQ tinggi itu dia bisa mengerti, misalkan lawan bicaranya itu lagi curhat ke dia, terus lagi sedih atau apa, dia mampu menyesuaikan sikapnya sebagaimana dengan lawan bicaranya kayak gitu. Terus yang keempat, mampu tetap tenang dan menjaga atau mengontrol diri saat ada masalah ya, dan cenderung menghindari konflik. Jadi saat ada masalah atau ada problem di hidupnya, dia pokoknya nggak mau ambil pusing gitu. Dia tetap tenang, berpikir jernih, kepala dingin kayak gitu ya. Terus yang kelima, tidak menargetkan kesempurnaan dalam setiap pekerjaannya. Jadi orang yang mempunyai IQ tinggi itu dia yakin apa yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan sesuai harapan dia gitu. Kalaupun tidak sesuai harapan, dia akan melakukan evaluasi terhadap proses-prosesnya kayak gitu loh. Sedikit ya pengetahuan saya dari materi-materi yang telah disampaikan oleh Prof. Mimi. Terima kasih atas ilmunya, dan terima kasih juga kepada Ibu dia selaku dosen pengampu telah
memberi materi yang sangat bagus ya tentang EQ, IQ ya, ya berkaitan dengan emosional lah, emosional. Karena itu penting buat kita sebagai mahasiswa untuk terus berpikir ke depan dan tetap tenang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.